Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita panen sawit tua lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sawit saya kelihatan tidak terawat untuk tahun ini ya teman-teman. Makanya hasilnya sedikit ya teman-teman ya. Makanya untuk teman-teman semua kalau mau hasilnya bagus dan banyak, usahakan dirawat. Jangan seperti punya saya ini ya. Teman-teman bisa lihat kondisinya sahabat sekali dan tidak pernah dipupuk selama 1 tahun teman-teman. Sebenarnya hasilnya banyak kalau kita pupuk ini teman-teman, tapi untuk penggunaan pupuk ini cukup banyak. Untuk sawit tua ini minimal ya, kalau 1 tahunnya itu ya minimal 5 kg ya, satu pokok ya. Yang bagusnya kita harus memupuk setiap per 3 bulan ya teman-teman, atau setiap bulan juga bagus sebenarnya teman-teman, tapi tidak banyak ya teman-teman. Kalau punya modal ke situ, karena kita ini tidak terlalu perawatan saja teman-teman ya, nggak terlalu fokus untuk perawatan. Sebenarnya untuk perawatan ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan secara pribadi teman-teman, tidak perlu menggaji orang. Nah misalnya kalau kita menggaji orang atau mengupah buruh ya teman-teman, untuk lahan yang nanggung luas 10-15 itu terasa nanggung teman-teman, kita tidak sesuai. Karena untuk upah sekarang ini cukup mahal dan naik ya teman-teman. Upah pemupukan segala penyemprotan tuh, penyemprotan aja kita sekarang harus membutuhkan lah uang 1 juta untuk 1 hektarnya teman-teman. Nah ini makanya kita tidak semprot. Nah ini kondisi penyakit sawit tua nih di sini seperti ini teman-teman, terhajar oleh seperti ini, tumbang-tumbang. Nah ini berbahan ke tempat orang lagi pula. Nah punya orang duluan tumbang, kemudian nyusul lagi punya saya tumbang. Karena rencana saya sekitar 2 tahun lagi akan saya replanting untuk lahan sawitnya yang ini. Nah ya bukannya terlalu tinggi, ada juga yang tinggi, ada yang rendah, karena kita mau merubah produksi. Karena ini memang sawit biasa, sawit abal-abal ya. Nanti akan kita coba diganti dengan sawit unggul teman-teman. Menggunakan sawit unggul jenis varietas antara longsum yang ambi. Kalau enggak kita pakai PPKS 239 ya, PPKS terbaru ya. Nah seperti itu, agar nanti kita lihat nanti prospeknya, nanti kita akan lihat ke kebun-kebun orang lain atau kebun-kebun PT yang mana bibit yang lebih bagus. Karena saya lihat untuk bibit ini ya kawan-kawan ya, nah untuk bibit ini yang paling bagus yang kita pernah lihat untuk varietas ya atau jenis itu yaitu PPKS saja ya teman-teman. Kalau sejenis TN1 kita nggak sanggup nanam kalau jenis TN1, karena TN1 ini treknya panjang, lebih parah daripada sawit abal-abal ya teman-teman ya. Lebih parah kalau kita lihat di kebun, dan kita bertanya juga ke petaninya langsung, semua petaninya ngomong seperti itu teman-teman. Yang pupuk lancar pun yang per tiap bulan atau per 3 bulan sekali itu baru bisa banyak, dia harus buat makan pupuk untuk sawit jenis TN1 yang unggul teman-teman. Nah kalau jenis PPKS ini adalah sawit masyarakat ya, sawit yang kurang modal, kurang perawatan, cocok nih PPKS ya teman-teman. Nah kita tidak tahu kalau jenis Siu Supreme ya, karena Siu Supreme atau jenis Topaz, karena di sini Topaz ada ya yang nanam juga cukup lumayan bagus teman-teman untuk bibit Topaz. Nah ini kita akan lihat nanti di PTP ya, di PTP N13 ya, mereka menanam jenis Simbe atau Simalungun B1 ya. Nah itu jenis sawit unggul juga, itu PT yang nanam. Nanti kita akan lihat di umur 7 tahun ya, apakah prospek buahnya seperti apa. Untuk saat ini mereka masih masa kastrasi, karena umurnya antara 24 sampai 36 bulan ya, seperti itu. Karena ya memang diakui sudah kebagusan kemantapannya untuk bibit, saya berani coba PPKS ya teman-teman. Semua varietas PPKS ya, semua varietas PPKS ya yang pernah kita tanam, karena kita pernah nanam PPKS yang asli jenis PPKS Simalungun ya, itu banget bagus, sangat mantap, buahnya besar-besar 25 kilo ke atas, antara 15 sampai 25 kilo ke atas ya teman-teman. Nah ya sebeli buahnya yang sebesar-besar ini yang diangkat Pak Le saya ya teman-teman ya, itu sebesar itu kata-kata buahnya ya, sama seperti bibit yang zaman dulu jenis PPKS Simalungun. Dan jenis PPKS yang ambi juga kita, nah ini kita baru tanam di lokasi lahan kita yang baru ya, kita tanam PPKS yang ambi ya, itu buahnya besar-besar. Kita pernah lihat juga, pernah nyampe di lokasi sawit yang menanam. Nah ya teman-teman, nah kenapa kita beralih ke yang unggul? Sebenarnya yang unggul ini untuk prospek berat itu kalah teman-teman, asli kalah daripada yang abal-abal sebenarnya. Karena apa kita ngambil yang jenis unggul? Karena di sini sangat, teman-teman bisa lihat di video tadi saya sebelumnya, itu banyak sekali penyakit yang menyerang ya, jenis kena jamur-jamuran atau apalah sebutannya itu ya,
itu sangat bahaya sekali teman-teman. Itu membuat tumbang. Di umur sawit seperti ini banyak sekali sawit di sini terkena penyakit itu. Nanti kita untuk penanaman baru kita cari bibit yang tahan terhadap itu ya teman-teman ya. Sangat bahaya sekali. Nah, ini dapat kita. Mantap sekali kawan-kawan ya. Ini masa trek yang luar biasa ya teman-teman ya. Setelah fase masa musim kemarau ya teman-teman ya. Ini lahan 3 hektar. Dapat segini aja, satu pick up yang tidak penuh ya teman-teman ya. Cuma dapat segini ya. Sawit tua, ini sawit tua ya, sawit tua. Ya beginilah. Ya semua patut disyukuri ya teman-teman. Yang penting masih ada buahnya ya. 3 hektar ya teman-teman, lahan 3 hektar. Kondisi tidak terawat ya teman-teman. Lama kita nggak merawat karena kita masih sibuk dengan sawit kecil kita, belum ada penyemprotan dan belum ada pemupukan ya. Makanya hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Sudah setahun lebih tidak kita pupuk ya. Oke, beginilah hasilnya ya teman-teman. Makanya sawit itu usahakan kasih pupuk ya, minimal 2 kali dalam setahun. Oke.